Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa semuanya, semoga sehat selalu di hari Jumat ini. Kebetulan saya berada di Nganjuk, tepatnya berada di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Nah, teman-teman, tepat berada di depan saya saat ini, kita dapatkan akar yang mencengkram begitu, yang ada hubungannya dengan keberadaan dari bangunan suci yang ada di dalam dari akar ini, teman-teman. Nah, seperti ini keadaannya. Oke. Nah, ini merupakan pohon yang sudah berumur ratusan tahun yang lalu. Jadi pohon ini sudah berumur ratusan tahun yang lalu. Sudah tercatat di catatan Belanda. Di dalam artikel begitu, ada catatan Belanda yang mencatat tentang pohon ini sudah tumbuh begitu di tahun 1866. Bayangkan teman-teman, sudah berumur ratusan tahun ya. Dan pohon ini bernama pohon kepuh. Ya, ada beberapa semacam istilahnya itu isyarah ya, atau kode-kode tertentu begitu ya teman-teman, bahwa sebetulnya nama kepuh tersendiri ya, nama kepuh ini ada arti tersendiri bagi orang Jawa. Kepuh, kekepane sesepuh. Dari situlah kita banyak menemukan begitu ya, di tempat-tempat punden, tempat peninggalan kerajaan, kebanyakan itu ada pohon kepuh di sekitarnya. Dan ini merupakan salah satu dari pohon kepuh raksasa yang berada di Nganjuk, saudaraku. Nah, teman-teman, ada sisi keunikan di dalam dari pohon kepuh ini. Ada bangunan suci ya, ada peninggalan yang sudah berumur 1000 tahun. Ya, inilah merupakan Candi Lor yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini dulu pernah ditemukan prasasti ya, yang bernama Prasasti Anjuk Ladang. Di dalam dari prasasti tersebut tertulis angka tahun, saudaraku. Berangka tahun 859 Saka atau 937 Masehi. Di mana tahun itu merupakan tahun kekuasaan dari Raja Pusendok Mataram kuno. Dan di depan kita inilah merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram, yaitu Raja Pusendok. Disitulah dari penemuan prasasti Anjuk Ladang itulah sehingga menjadi cikal bakal nama Nganjuk yang setiap tahunnya dirayakan, yaitu hari jadi dari Nganjuk di setiap tanggal 10 April, saudaraku. Bangunan ini merupakan bangunan suci yang bernama Sri Raja Amerta. Nah, saudaraku, meskipun dalam keadaan yang sangat rusak parah ya, namun kita bisa membayangkan bagaimana megahnya bangunan ini, saudaraku. Untuk tinggi dari bangunan Candi Lor ini di ukuran 66 meter di atas permukaan laut. Kalau kita melihat dari berbagai macam sisinya, seperti yang ada di depan kita ini, ya, ada memang banyak sekali runtuhan batu bata merah kuno yang memang sudah termakan zaman ya. Apalagi bangunan ini tidak bercungkup, tidak mempunyai atap ya, sehingga ketika hujan dengan termakannya zaman, maka akan mengalami kerusakan ya. Dari situlah sehingga
Candi Lor ini tidak pernah direkonstruksi ulang ya, karena saking parahnya begitu. Bahkan di depan ini terdapat larangan begitu, dilarang naik karena ya tadi bisa menambah sisi kerusakan dari candi ini ya. Nah, kita coba lihat secara detail bagaimana nenek moyang kita, leluhur kita dalam maksud saya dalam konstruksinya ya, membangun bangunan yang dengan material batu bata merah kuno yang seolah-olah begitu ya, tanpa ada racikan pelekat, saudaraku. Nah, di sini kita tidak mendapati spasi, seolah-olah ini sudah menyatu, saudaraku. Kita tidak mendapati spasi di sini. Nah, ada beberapa metode yang sudah dilakukan begitu. Katanya ini bangunan ini atau bangunan yang dari material batu bata itu sistemnya sistem kosot ya. Jadi batu yang satu dengan batu yang lain itu dikosot seperti ini, sehingga menimbulkan serbu batu bata, dan kalau dikasih air sedikit maka dia akan menempel secara alami seperti itu ya. Itulah menjadi metode yang diwariskan begitu ya, tapi sudah jarang orang sekarang yang menggunakan dengan metode itu ya. Saat ini kan sudah menggunakan racikan semen, kapur, dan pasir begitu untuk melekatkan batu yang satu dengan batu yang lain. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tidak mendapatkan spasinya. Nah, saya mencoba untuk memutar ya di Candi Lor ini yang berada di Nganjuk. Teman-teman kalau mau datang ke sini cukup searching di Google Maps Candi Lor Nganjuk. Nah, seperti ini teman-teman. Candi Lor ini hanya berupa yang tersisa saat ini ya, hanya berupa kaki candi dan tubuh candi. Untuk atap candi sudah hilang, saudaraku, termakan zamannya. Tingkat kerusakannya sangat-sangat parah sekali. Bahkan kita di sini sudah banyak mendapatkan batu bata atau materialnya ya, material bangunnya sudah pada runtuh, saudaraku. Nah, seperti ini ya. Dan akar ini ataupun pohon ini yang sudah berumur ratusan tahun ini tidak pernah tumbang ya. Dan jangan sampai. Ini menjadi pertanda, teman-teman. Ini menjadi pertanda. Ini pohon kepuh ya, teman-teman. Ini pohon kepuh. Pohon kepuh ini kok tidak pernah, maksudnya kalau kita melihat secara sejajar ya, perangkat saya coba sejajar seperti ini, saudaraku. Ini miring, teman-teman. Dan kalau kita lihat di bagian dari bawah, seolah-olah dia tidak menempel ke tanah, tapi dia masuk ke dalam sebuah bangunan candi yang ada di depan kita ini, teman-teman. Nah, seperti Angkor Wat ya, ada maksud saya tidak sedikit orang begitu yang memberikan pendapat bahwa Candi Lor ini adalah Angkor Wat-nya Indonesia, saudara. Nah, teman-teman, jadi merekat seperti ini ya, dia mencengkram begitu, yang secara otomatis menjadi sisi kokoh dari bangunan ini. Nah, teman-teman, ada sesuatu yang saya ceritakan lagi, bahwa barusan di belakang layar saya sempat ngobrol begitu dengan juru pelihara namanya Kang Puji, bahwa katanya di tahun 2010 di area sini ya, di area candi ini, nah di area candi ini ada sebelum tahun 2010 ya, artinya di sini dulu terdapat arca, katanya teman-teman, namanya Arca Siwa Maharaja. Saya kurang tahu untuk posisi arcanya itu di mana. Namun ada kejadian yang semoga sampai tidak terulang kembali. Di tahun 2010 Arca Siwa Maharaja tersebut, teman-teman, hilang, saudaraku. Hilang. Dan menurut Kang Puji itu kejadiannya di malam hari ketika Kang Puji selaku juru pelihara itu waktu itu pulang begitu, teman-teman. Dia pulang begitu, dan besoknya ketika kesini lagi sudah tidak mendapati Arca Siwa Maharaja itu tadi. Dan di pojok situ, nah pagar besi itu dijebol dan ada semacam jejak kaki dari pencurinya yang keluar dari sini. Nah, keberadaan dari Arca Siwa Maharaja itu
Untuk titik lokasinya saya kurang tahu teman-teman, tapi di area dari depan candi katanya. Mungkin bisa jadi di sini. Karena di sini kami banyak mendapati artefak-artefak begitu ya, yang meskipun beberapa hanya berupa fragmen, tapi kita masih mendapati semacam yoni ya, meskipun ya mirisnya, karena yoni ini sudah kita tidak dapati dalam keadaan utuh saudaraku, tapi kita masih bisa melihat beberapa peninggalan dari leluhur kita. Bahkan di sini kami mendapatkan batu yang berpola begitu ya, berpola pelipit seperti ini, terus ada semacam lubang di pojokannya. Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi ini gawangan pintu candi yang berada di depan dari pintu candi. Dan candi ini memang untuk anak tangganya itu berada di barat teman-teman. Saya saat ini menghadap ke timur, jadi untuk anak tangganya itu berada di sini. Nah, naik seperti itu ke atas itu, namun sudah tidak boleh naik ya, karena memang kondisinya sangat-sangat rawan begitu saudaraku. Nah, bahkan di sini kami mendapatkan beberapa batu yang berpola teman-teman, berpola pelipis seperti ini. Saya kurang tahu untuk material ataupun artefak ini posisinya kalau misalkan di dalam candi itu berada di mana, saya kurang tahu teman-teman. Nah, seperti ini saudaraku. Dan di sini masih kental begitu, dalam artian ada beberapa orang yang masih datang ke sini untuk memberikan suatu penghormatan terhadap leluhur dengan duduk di sini, ritual di sini, membakar dupa, membakar kemenyan, serta memberi bunga-bunga. Itu sebagai tanda bahwa kita menghormati leluhur teman-teman ya. Kita menghormati leluhur dengan cara seperti itu ya kan, dengan cara seperti itu saudaraku, bahwa sebetulnya semua itu ada semacam apa namanya, istilah-istilah tertentu saudaraku ya. Jadi kalau tidak ada leluhur, mungkin ini masih hutan belantara. Area sini masih hutan belantara kalau tidak ada leluhur. Siapa yang membabat alas atau mengawali sebuah kawasan, sebuah desa kalau bukan leluhur kita saudaraku. Seperti itu teman-teman. Nah, kita dapatkan beberapa tempat perapian atau tempat berdupaan begitu ya. Nah, ada sesuatu yang unik. Saya coba untuk mundur sedikit. Ada sesuatu yang unik saudaraku. Saya coba untuk mundur sedikit. Di sini terdapat papan nama yang kami dapatkan, nama Abdi Dalem Kinasih Empu Sendok, yaitu Eyang Kerto. Namun di belakangnya ini unik teman-teman ya. Uniknya kita dapati beberapa tumpukan batu bata yang memang disusun secara sengaja begitu ya. Artinya memang disusun begitu, membentuk atau menyerupai makam teman-teman. Nah, seperti itu ya, menyerupai makam dengan nama Abdi Dalem Kinasih Empu Sendok. Nah, seperti itu teman-teman. Apakah memang ini adalah merupakan makam? Saya tidak tahu ya, tapi tidak sedikit orang juga mengatakan bahwa sebetulnya ini bukan makam, tapi ini merupakan tanda atau isyarat dari leluhur bahwa di dalam sini terdapat sesuatu begitu ya. Seperti itu teman-teman. Namun tidak sedikit orang juga percaya bahwa ini merupakan makam dari Eyang Kerto. Namun ada beberapa juga ya yang mengatakan bahwa ini adalah petilasan ya. Petilasan itu adalah jejak ya, bahwa Eyang Kerto dulu pernah singgah di sini ya. Tidak hanya satu yang kami dapati hal serupa seperti ini, namun ada dua. Nah, kalau di sini terdapat Abdi Dalem Kinasih Empu Sendok Eyang Kerti. Nah, seperti itu saudaraku. Dan di sini juga terdapat pola ya, pembentukan dari batu bata yang memang benar-benar dibentuk begitu secara sengaja begitu ya, membentuk makam lagi. Bahkan kita dapati batu nisannya ini hanya dengan batu bata merah yang diambil dari material lepas dari bangunan candi. Nah, seperti ini saudaraku. Nah, jadi di sini ada dua yang menyerupai makam dengan nama
Eyang Kerto dan Eyang Kerti. Ya. Oke, kalau melihat dari keadaan dari beberapa kondisi struktur begitu ya, luasnya dari Candi Lor yang berada di Nganjuk ini sangat luas sekali saudaraku. Tidak hanya berupa bangunan yang ada di depan kita, tapi di depan ini masih banyak sekali kami dapatkan struktur-struktur begitu ya, struktur batu bata yang sangat dimungkinkan begitu ya, dalam kondisi yang masih posisi asli, teman-teman. Dalam kondisi yang masih posisi asli, karena saya mendapati beberapa pola begitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini masih tertata begitu secara in situ, saudaraku. Nah, secara in situ seperti ini. Luar biasa. Oke, teman-teman. Saya explore terus keberadaan ataupun beberapa hal yang unik yang berada di Nganjuk ini. Tetap ikuti terus di vlog kami. Semoga bermanfaat dan sehat selalu untuk semuanya. Sehat selalu. Semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.